Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianisi dari kelas 10 ATKP 2 SMK Alpalah Tanjung Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video mengenai cara penyimpanan arsip sistem masalah dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas proyek mata pelajaran korespondensi dan kearsipan. Sebelum saya melakukan penyimpanan arsip sistem masalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surat niaga dan contohnya. Surat niaga adalah salah satu jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang atau jasa, sehingga sering disebut sebagai surat dagang atau surat bisnis. Contohnya, surat pesanan. Surat ini adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang informasi mengenai produk yang akan mereka beli. Kedua, surat penagihan. Surat ini dibuat oleh penjual untuk memberitahukan kepada pembeli kapan saatnya melakukan pembayaran atau waktu jatuh tempo. 3. Surat penawaran. Surat ini dibuat oleh penjual dengan tujuan untuk menawarkan produknya, baik barang maupun jasa. Masih banyak lagi contoh surat niaga, yaitu surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat konfirmasi pesanan, dan masih banyak lagi. Baik teman-teman, mari kita tonton bagaimana cara penyimpanan surat niaga tersebut dalam penyimpanan arsip sistem masalah. Penyimpanan arsip sistem masalah adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan masalah atau pokok isi surat. Dalam hal ini, surat disimpan berdasarkan perihal surat. Misalnya, lamaran pekerjaan, pelatihan pemasaran disimpan dalam kelompok kepegawaian. Surat pembayaran, surat tagihan, dan surat penangguhan disimpan dalam kelompok keuangan. Alat dan bahan yang digunakan tidak begitu banyak dan mudah untuk dicari. Yang pertama ada map Snell Hector, kemudian perforator, kegunaan perforator untuk membolongi kertas. Kemudian ada sekat atau pembatas. Untuk sekat bisa memakai kertas HPS. Kemudian beberapa surat. Sebelum melakukan penyimpanan sistem masalah, kita harus mengetahui daftar klasifikasi. Fungsi dari daftar klasifikasi ini untuk memberikan kode pada setiap surat tersebut. Baik, di sini ada beberapa surat dan ini belum saya pisahkan. Pertama-tama kita harus memisahkan terlebih dahulu yang mana surat masuk dan yang mana surat keluar. Kita bisa lihat dari kop surat atau kepala suratnya. Ini dari PT Wijaya Kusuma. Yang kedua juga sama dari PT Wijaya Kusuma. Yang ini dari Bintang Permata. Nah, kita lihat dari kop surat. Jika banyak kop surat yang sama, berarti itu adalah surat keluar. Jika kop suratnya berbeda-beda, berarti itu adalah surat masuk. Di sini saya sudah pisahkan mana surat masuk dan mana surat keluar. Kemudian saya akan memberikan kode arsip di setiap surat tersebut. Kemudian kita melakukan pemberian kode arsip di setiap surat, di mana kode arsip pada penyimpanan arsip sistem masalah ini kita lihat dari perihal surat. Jika kita tidak menemukan perihal tersebut, kita baca seluruh isi suratnya tentang apakah surat tersebut. Baik, di sini ada beberapa surat yang akan saya indeks. Kemudian akan saya susun sesuai indeks tersebut. Cara mengindeks surat adalah contohnya PT Bintang Permata akan saya indeks berarti menjadi Bintang Permata PT. Kemudian surat selanjutnya PT Panorama Properti berarti menjadi Panorama Properti PT. Kemudian selanjutnya sama. Nah, ini adalah hasil dari daftar indeks arsip dari surat tersebut. Di sini yang pertama ada Sipi Agung Swadaya. Kemudian PT Bintang Permata, PT Buana Makmur, Ahsanti Putri, dan seterusnya.
Daftar indeks ini sudah sesuai dengan urutan surat tersebut. Kemudian kita membuat buku agenda pada penyimpanan arsip sistem masalah ini. Saya akan menggunakan buku agenda tunggal. Dalam buku agenda ini saya menamakan perusahaannya adalah PT Wijaya Kusuma. Kemudian dalam tabel buku agenda ini yang pertama ada nomor, ada tanggal, M atau K, nomor surat, tanggal surat, dari atau kepada, isi ringkas, dan yang terakhir kode arsip. Di sini ada surat PT Wijaya Kusuma, dan ini berarti surat keluar yang ditujukan kepada Bagas Abdul Kahfi Simamora SE. Di sini yang pertama ada tanggal 1 Februari, berarti ini tanggal dimasukkannya ke dalam buku agenda. Kemudian ada tanda M atau K. Di sini menunjukkan bahwa ini adalah surat masuk atau surat keluar, dan ini sudah jelas adalah surat keluar karena dalam kop suratnya juga sudah jelas PT Wijaya Kusuma. Kemudian ada nomor surat, ini yang dinamakan nomor surat. Kemudian ada tanggal surat. Tanggal ini menunjukkan bahwa dibuatnya surat tersebut. Kemudian di sini ada dari atau kepada. Di sini menunjukkan bahwa surat ini ditunjukkan untuk siapa dan dari siapa. Pada surat ini adalah surat keluar, jadi ditujukan untuk Bagas Abdul Kahfi Simamora SE. Di sini ada isi ringkas, di mana isi ringkas ini kita lihat dalam perihal di surat tersebut. Dalam surat ini tidak ada isi ringkasnya. Jika tidak ada isi ringkas, kita baca seluruh isi surat tersebut. Tentang apa isi surat tersebut? Nah, dalam surat ini isi ringkasnya atau perihalnya adalah tentang pelatihan pemasaran. Kemudian yang terakhir ada kode arsip. Kode arsip ini dilihat dari daftar klasifikasi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang lain juga sama. Ini tanggal surat masuk dan keluar. Di sini ada beberapa surat masuk dan surat keluar. Kemudian kita susun mulai dari yang terbawah yaitu surat, kemudian sekat hingga yang teratas yaitu ada daftar isi arsip, kemudian ada daftar indeks, kemudian ada buku agenda tunggal, dan yang terakhir adalah cover. Alhamdulillah, di sini saya sudah melakukan penyusunan penyimpanan arsip sistem masalah. Di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara penyimpanan arsip sistem masalah. Pada bagian pertama atau pada bagian awal di sini ada cover atau judul, yaitu penyimpanan arsip sistem masalah. Kemudian ada buku agenda tunggal yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian daftar indeks, kemudian daftar isi arsip. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam penyimpanan arsip kita harus menyusun sesuai susunannya atau sesuai keluarganya. Dalam penyimpanan arsip ada masalah utama, masalah, dan submasalah. Di sini masalah utamanya adalah KP. Kemudian masalahnya ada KP00, KP01, dan KP02. Kemudian submasalahnya adalah KP00.10. Kemudian masukkan surat yang sudah diberi kode arsip. Kemudian KP01.10, kemudian masukkan suratnya. Kemudian KP0220,
Kemudian masukkan suratnya. Di sini suratnya Panorama Properti, berarti ini adalah surat masuk. Kemudian KP 0230, suratnya dari PT Bintang Permata, ini juga surat masuk. Ini sama. Kemudian di sini ada keluarga baru, yaitu KU, berarti keuangan. Ini adalah masalah utama. Kemudian ini masalahnya adalah KU 00. Kemudian submasalahnya adalah KU 00.10. Kemudian suratnya adalah PT Wijaya Kusuma, berarti ini adalah surat keluar. Kemudian ini keluarga yang terakhir adalah PM atau pemasaran. Ini adalah masalah utamanya PM, kemudian masalahnya PM00, PM01, kemudian submasalahnya PM00.10. Bisa juga disebut primer, sekunder, atau tersier. Kemudian ini masukkan suratnya. Kemudian yang terakhir submasalahnya adalah PM01.20. Kemudian ini suratnya PT Wijaya Kusuma, berarti ini surat keluar. Selesai. Alhamdulillah, saya sudah selesai menjelaskan tentang penyimpanan arsip sistem masalah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.